Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, selamat siang. Kali ini kita akan mempelajari satu buah materi yang itu mengenai keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini merupakan salah satu keterampilan bahasa yang wajib kita semua. Oke, untuk yang belum unmute, di-unmute dulu ya. Berikut merupakan beberapa materi pembahasan yang akan kita pelajari. Pertama mengenai pengertian keterampilan berbicara, tujuan keterampilan berbicara, jenis-jenis keterampilan berbicara. Nah, selanjutnya di sini saya ingin bertanya dulu, apakah ada yang sudah membaca atau mengetahui mengenai keterampilan berbicara? Silakan untuk di-unmute ya. Ada yang bisa? Riani, bisa Riani? Izin menjawab ya Bu, mohon maaf kalau misalnya salah. Iya, silahkan. Menurut Riani, keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan tentang berbicara yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, seseorang itu memiliki keterampilan berbicara atau public speaking. Terima kasih, Bu. Nah, ya betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak ada yang ingin menambahkan, langsung saja ke materi pertama mengenai pengertian dari keterampilan berbicara ya. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan dalam menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Itu merupakan pengertian dari berbicaranya itu sendiri ya. Sekarang kita masuk ke keterampilan berbicara itu apa sih sebenarnya? Keterampilan berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan ataupun dengan jarak jauh. Di sini kita telik dulu di kalimat pertama bahwa keterampilan berbicara merupakan keterampilan dari berbahasa. Hal ini juga tadi sudah dijelaskan di awal bahwa memang gitu ya, keterampilan berbicara itu termasuk ke dalam keterampilan berbahasa gitu. Lalu keterampilan berbicara itu merupakan kemampuan seseorang dalam mengucapkan bunyi artikulasi, tentunya dari mulut kita untuk mengekspresikan, menyatakan apa Ibu? Ya. Apakah masih patah-patah yang lainnya? Enggak, Bu. Enggak, Ibu. Baik. Saya lanjutkan kembali. Keterampilan berbicara merupakan salah satu juga yang termasuk dalam keterampilan berbahasa. Tadi ya sudah jelaskan. Kemampuan ini merupakan kemampuan untuk mengucapkan bunyi, artikulasi, kata-kata untuk mengekspresikan. Jadi jika keterampilan berbicara ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam mengekspresikan, dalam mengungkapkan apa sih yang ingin kita sampaikan kepada rekan kita. Nah, perlu kalian juga ketahui bahwa keterampilan berbicara ini tidak hanya sekedar untuk berhadapan secara langsung antara individu per individu maupun per kelompok, tapi bisa juga dengan jarak jauh seperti kita hari ini melalui Zoom meeting, atau bisa juga Google Meeting, atau bisa juga video call dan lain sebagainya. Kemudian materi selanjutnya mengenai tujuan keterampilan berbicara. Ini sesuai dengan Jago Tarigan DKK tahun 1997 halaman 37 menjelaskan mengenai tujuan pembicaraan itu, yakni sebagai berikut. Ada menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan juga menggerakkan.
Kenapa sih keterampilan berbicara itu termasuk ke dalam aspek menghibur? Contohnya saja seperti kita mendengar satu lawakan, seperti stand up komedian dan lain sebagainya, menginformasikan seperti kita seorang guru dengan muridnya berbicara, menginformasikan itu penuh informasi mengenai pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Lalu biasanya menstimulasi itu terjadi di orang yang sedang ingin berjualan, meyakinkan dan menggerakkan juga bisa termasuk ke dalam itu ya. Lalu untuk menggerakkan itu contohnya seperti kerja bakti, pengumuman informasi kerja bakti antara misalnya dari satu organisasi nih menginformasikan akan ada kerja bakti di hari Jumat. Nah, itu termasuk ke dalam tujuan dari keterampilan berbicara itu untuk menggerakkan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Selanjutnya mengenai jenis-jenis keterampilan berbicara. Yang pertama ada diskusi, ada percakapan, ada pidato dan juga ceramah. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu kepada kalian, adakah yang ingin menjelaskan mengenai salah satu contoh dari jenis-jenis keterampilan ini gitu, misalnya ceramah itu ada di mana aja biasanya dan lain sebagainya, atau kalian punya pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan, silahkan. Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada, mungkin dari jenis-jenis keterampilan diskusi itu seperti kita di sekolah itu biasanya saya menyuruh misalnya murid-murid untuk berkelompok. Di situ kita belajar tentang diskusi atau mendiskusikan suatu permasalahan, problematika di organisasi maupun lain sebagainya. Percakapan tentunya percakapan antara 1-2 orang untuk saling memahami apa sih maksud dan tujuan atau apa sih pesan yang ingin kita sampaikan melalui percakapan. Biasanya percakapan juga di kehidupan sehari-hari selalu kita laksanakan. Pidato itu biasanya seorang presiden dan lain sebagainya. Ceramah juga begitu seperti di masjid gitu ya, di hari Jumat untuk para laki-laki biasanya suka ada, atau di kajian-kajian. Nah, mungkin cukup sekian ya. Sebelumnya apakah materinya dapat disampaikan dan diterima dengan baik? Cukup baik, Ibu. Nah, baik. Apakah ada pertanyaan atau sudah dicukupkan saja? Saya mau bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Diah Robiatul. Saya ingin bertanya, Ibu. Kan kalau misalnya guru-guru kayak gitu ya, kan ada juga kayak guru-guru tuh mungkin yang kayak belum berpengalaman kayak gitu, kayak masih malu-malu gitu, kayak buat bicara sama banyak orang tuh kayak malu gitu. Nah, gimana sih caranya upaya pemaksimalan guru dalam keterampilan berbahasa tuh gitu? Nah, dalam keterampilan berbahasa tentunya setiap guru juga melakukan pelatihan ya biasanya. Pelatihannya itu biasanya dilakukan oleh para guru juga gitu ya. Karena setiap guru juga pasti ada ujiannya ya untuk untuk melatih keterampilan tersebut. Bahkan pada saat ia dalam kondisi sedang kuliah pun diajarkan untuk ada yang namanya PKL gitu ya, semacam PKL seperti itu, semacam PPL semacam itu. Dan keterampilan berbahasa ini diajarkan juga sebelum kita menempuh jenjang mengajarkan si murid-murid tersebut seperti itu. Jadi emang ada sih, harusnya emang sudah tersedia juga pelatihan untuk keterampilan berbahasa ini gitu, seperti itu. Bisa dipahami apa masih ada yang kurang? Cukup, Ibu. Terima kasih. Ibu maaf masih di mute. Oh ya, baik, mohon maaf. Apakah
sudah cukup atau ada yang ingin bertanya atau menambahkan, mungkin berpendapat mengenai keterampilan berbicara yang kalian ketahui? Ibu izin bertanya boleh? Ya, silahkan. Tentang pidato. Kan kalau misalnya pidato itu biasanya kita pakai baca teks ya, Bu. Tapi terkadang kan kita juga tidak selalu melihat teks. Gimana sih caranya supaya kita tuh di saat kita tidak melihat teks, kita tuh tidak grogi gitu. Jadi ada apa ya, kata-katanya tidak apa ya? Jadi benar gitu Bu kata-katanya. Gimana caranya supaya mengatasi grogi itu? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi gimana sih caranya supaya kita pidato tuh lancar kayak gitu, Bu? Nah, caranya tuh ya kita harus memahami terlebih dahulu apa sih maksud dari yang mau kita sampaikan. Misalnya kita harus memahami dulu nih, kita berpidato di hadapan masyarakat banyak. Tidak mungkin kita tidak membaca terlebih dahulu ya. Pastinya kita harus mampu untuk memahami dulu isi teksnya gitu secara rinci. Supaya jika ada kendala kita berbicara di hadapan banyak orang, tapi kita lupa misalnya apa sih namanya? Kita lupa beberapa bagian mana sih yang harusnya dibaca gitu. Tentunya hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membaca atau memahami isi dari teks tersebut terlebih dahulu. Kemudian kita berlatih dulu nih berpidato gitu ya. Supaya kita juga harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi juga terhadap diri kita sendiri, karena jika seseorang tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, tentunya akan diragukan juga oleh orang lain, benar gak sih ini yang disampaikan fakta atau tidak sih. Nah, itu akan mempengaruhi juga seseorang dalam menyampaikan suatu pidato seperti itu. Apakah cukup dipahami atau tidak? Baik, Bu. Sangat dipahami. Cukup, Bu. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Di sini saya akan sedikit memberikan tugas kepada kalian mengenai jenis keterampilan berbicara. Kalian boleh memberi apa tuh namanya? Tugasnya itu kalian buat satu percakapan tentang keterampilan berbicara dalam bentuk apapun itu, sekreatif kalian ya, boleh dalam bentuk video ataupun apapun itu ya. Nanti bisa langsung diserahkan saja melalui Google Classroom yang nantinya akan saya buka. Dan untuk link absennya nanti akan saya kirim di kolom chat ya. Mungkin cukup sekian pelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan berbicara. Persiapkan saja untuk minggu-minggu selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.